Itu kesan pertama, mereka merasakan suasananya enak, adem. Kalau dibikin tempat tinggal ya, buat tempat tinggal kumpul sama keluarga itu cocok banget. Sama konsumen beli rumah itu nggak usah menyiapkan dana untuk renovasi, nggak usah. Cat ulang nggak ya? Cat ulang nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Saya lagi numpang take di studionya Syariah Islamic Soreang ya. Dan insya Allah itulah yang akan kita bicarakan. Kita akan membedah Syariah Islamic Soreang, produknya seperti apa, perumahannya seperti apa. Katanya ini disebut di penggiat properti syariah atau hunian islami ini disebut permata dari selatan. Wah, maksudnya Bandung Selatan gitu ya. Siap, itu yang akan kita coba bedah. Mungkin salah satunya siapa yang kemudian cocok untuk nonton video ini adalah Anda yang mendambakan bisa bersama dengan keluarga ada di lingkungan islami terintegrasi, pendidikan, fasilitas-fasilitas yang lainnya dan sebagainya. Katanya sudah banyak progres yang ada di Syariah Islamic Soreang. Kita akan langsung saja berbincang dengan siapa ya? Manajer marketing dari Syariah Islamic Soreang, Kang Dede Boril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Dede Boril ya. Kita nggak akan bahas Dede Boril aja, yang akan kita bahas adalah projectnya yang digawangi oleh Kang Dede Abdul Rozak sebenarnya namanya ya. Nggak tahu lah, jangan dibahas ya, nggak ada. Jangan dibahas ya, nggak penting ya. Kang Dede, kita langsung ngobrol aja karena ini podcast saya, ini channel saya. Kang Dede harus karena pengen ada di channel ini berarti harus memberikan banyak informasi, janji ya. Siap. Peluang, kemudian juga hal-hal diskon boleh ya? Kalau ada ya boleh ya? Ada nggak? Bisa. Kalau saya tuh ini baru spesialis diskon. Enggak lah ya. Sama Kang Dede mah udah deh, kalau mau beli diantar sama Kang Dede ke Syariah Islamic Soreang itu insya Allah biasanya nggak ada yang pulang tangan kosong ya, seperti itu insya Allah ya. Kang De, siap. Syariah Islamic Soreang per hari ini kabarnya seperti apa? Berapa unit, sedang ngapain? Lagi sibuk apa sih di Syariah Islamic Soreang teh? Baik Pak Rudi, sekarang kita lagi progres alhamdulillah ya, udah mulai ke fase pembangunan rumah-rumah konsumen Pak Rudi. Ya, saya udah lihat. Itu merupakan prestasi ya bagi kita. Kenapa? Karena di Bandung Selatan itu udah ada image negatif ya. Kalau perumahan syariah itu nggak terbangun. Itu lagi booming tuh dulu. Tapi ya alhamdulillah kita buktikan dengan perumahan Syariah Islamic Soreang sekarang sudah baru sekitar 43 rumah konsumen ya sudah dibangun. Kalau dari jalan nih mau ke situ kan, benteng kan kelihatan keren kan, benteng keliling. Terus rumahnya tuh, rapat gitu ya. Pokoknya kawasan hunian Islam itu benar-benar sekarang udah terlihat Pak Rudi. Kalau dulu masih kebun sayur yang dilihat tuh apa ya, di mana lokasinya gitu. Kita nggak tahu. Tapi sekarang sahabat SIS yang survei pertama masuk ke Jalan Panyongan tuh, ke sebelah kiri itu udah banget. Udah kerasa tuh perumahan elit ya, elit. Terus dari konsepnya di Bandung Selatan belum ada Pak Rudi. Hunian Islami ditambah fasilitasnya bisa dibilang fasilitasnya ini belum ada di perumahan manapun di Soreang. Betul. Katanya katanya ada sekolah Islam di dalam. Nah, ini banyak banget fasilitasnya ya. Itu kenapa kita sampai developer ya sampai menyiapkan fasilitas yang selengkap itu ya. Selengkap itu gitu ya. Kenapa? Yang pertama itu alasan kita dari konsep perumahannya Pak Rudi. Betul. Kita mengusung konsep hunian Islami. Nah, ini gimana supaya tercipta benar-benar suasana kawasan itu kehidupannya tuh benar-benar mencerminkan kehidupan seorang muslim gitu ya. Betul. Anak-anak dari kecil udah terdidik dengan ilmu-ilmu agama gitu ya. Ya kita mulai fasilitasi harus ada fasilitas penunjangnya. Harus ada penunjang. Percuma kalau misalkan punten ya, kita baru sekedar
dari fasilitas pembayaran aja gitu ya. Oh, misalnya akadnya udah syariah, udah bagus sih, bagus. Betul, itu udah kemajuan ya. Akadnya syariah, tanpa bank, tanpa riba gitu ya. Gitu. Tapi dari fasilitasnya, misalkan di perumahan itu cuma rumah aja atau musola kecil gitu ya. Itu kan gitu sama kita sebagai seorang muslim itu kan perlu ya, kayaknya wajib ada masjid. Iya betul. Masjid rumah besar apalagi ya. Betul. SIS masjid besar kan? Masjid Istiqlal besar. Besar. Kita bikin 2 lantai dan semenarik mungkin nanti kita konsepnya. Katanya desainnya ini mudah-mudahan sih mirip-mirip Hagia Sophia, tapi nggak tahu. Iya, betul. Kan lagi booming ya. Gitu. Katanya tahun ini juga ya dibangun ya. Insya Allah Prodi sekarang udah mulai pergerakan, lahan udah siap juga ya, lahan masjid udah siap. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan lancar ya di tahun sekarang. Progres perumahan Syariah SMK Soreang udah betul-betul apa ya, kawasan hunian Islam itu betul-betul ini kelihatan. Iya, betul, ada gitu. Betul. Kang De, yang saya rasakan, saya kalau misalnya memposisikan diri sebagai konsumen itu gini loh, SIS ini ada di mana, kan itu pertanyaannya. Boleh jadi kan mungkin sahabat-sahabat SIS ya panggilnya. Kalau di video ini berarti sahabat-sahabat SIS. Kalau sahabat SIS itu SIS ini, saya kalau masuk keluar tol Soroja, tol Soreang yang paling akhir, itu sampai ke sini di kantor ini kan kantornya masih di jalan rayanya ya. Ini Soreang Banjaran. Betul. Ya. Ini sekitar kalau saya nih sekitar 7 sampai 10 menit. Ya. Betul ya? Betul. Nah, kemudian dari sini lanjut ke arah sana, ke arah selatan berarti kalau salah ya? Iya, arah selatan. Itu sama juga sekitar 5 menit, 7 menit. 5 sampai 7 menit. Betul 7 ya? menit itu jalan biasa ya. Berarti total kalau saya langsung dari dari keluar tol Soreang Soroja ya, itu meluncur ke SIS itu sekitar 15 maksimal banget deh. 20 menit, benar ya? 17 menit. 17. Oh, ini di waktu. Ini kalau market itu sekarang ya, sekarang. Oh iya, sekarang ya. Tapi 2 tahun yang lalu akan datang itu beda 2 tahun yang akan datang. Beda cerita. Nanti. Oke, Kang. Itu kan tracknya, posisi SIS itu 15 sampai 17 menit dari keluar tol Soroja, kendaraan motor atau mobil, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian yang saya rasakan, benar atau enggak, bagaimana testimoni konsumen terkait Syariah Islamic Soreang, SIS, saya ingat SIS, itu kemudian kalau saya datang ke lahan SIS yang luas banget itu kan di samping kanan kirinya, di sekelilingnya kebun sayur, bunga, pohon yang rindang, kan gitu ya. Kalau menurut saya itu asri banget. Testimoni konsumen gimana, Kang? Oke. Testimoni ya. So, Pak Rudi, ini saya bukan karena saya sebagai marketing ya, tapi ini betul-betul real ya. Testimoni dari konsumen, bahkan ada konsumen yang survei tapi nggak jadi ambil. Tapi kesan pertama mereka datang ke lokasi perumahan Syariah SMK Soreang itu, pertama lingkungannya enak, sejuk, adem. Kenapa? Karena view di lokasi itu bisa dibilang kita lahannya itu di middle. Middle ya. Kaki gunung. Tapi datar kan? Tapi datar. Bisa bagus. Gitu. Lahannya bukan sawah ya, tapi kebun. Bagus pokoknya. Itu kesan pertama, mereka merasakan suasananya enak, adem. Kalau dibikin tempat tinggal ya, buat tempat tinggal kumpul sama keluarga itu cocok banget. Itu yang mereka rasakan. Oke. Ditambah nanti di lokasi itu kita akan olah, kita akan bangun suatu kawasan yang Islam di sana akan terbentuk kawasan hunian Islami terbesar di Bandung Selatan. Itu Pak Rudi. Jadi asri gitu ya, sejuk. Kang De, ceritakan dong konsumen kenapa kemudian kan gini, konsumen itu dulu beli ketika masih kebun, artinya masih tanah mentah bahkan ya. Nah, sekarang udah terwujud bahkan security udah komplit, 24 jam keamanan terjaga dan sebagainya. Bisa diceritakan nggak dulu ketika awal-awal dibuka proyek ini, konsumen kok bisa percaya kepada Syariah Islamic Soreang, padahal pada waktu itu sih belum. Kalau sekarang sih jaminan ya, orang konsumen ke situ pasti langsung beli lah. Betul. Udah jaminan itu ada ya. Progress ya. Karena ya udah keren banget gitu. Paving udah sampai boulevard gitu kan. Paving itu kan keren banget. Row-nya 14 meter dan sebagainya. Dulu Kang ceritain. Siap. Gimana Kang Dede bisa menjerumuskan banyak orang membeli di Syariah Islamic Soreang dan itu masih kebun. Iya. Ceritain dong. Betul.
Oke, ini ya Pak Rudi, perumahan Syariah Islamic Soreang ini tepatnya ya ada di Bandung Selatan, jelas di Soreang. Kenapa kita memilih Bandung Selatan? Kita nggak sekedar, iya ada lahan murah nih, bagus, misalkan kita olah aja bikin perumahan, enggak. Lahannya mahal sih. lanjut. Bocorannya gitu kan? Bocorannya. Tapi kita melihat ini Pak Rudi, suatu daerah kawasan itu kedepannya gitu ya akan berkembang seperti apa. Terus kita lihat juga dari pemerintahnya ada fokus ke sana nggak untuk pengembangan daerah itu bakal jadi daerah yang dikembangkan, daerah yang begitu dibangun, fokus pembangunan dan sebagainya. Betul. Dan ini kalau misalkan sahabat SIS ya, coba aja searching di Google. Sekarang boleh? Sekarang boleh. Bandung Selatan. Prospek Bandung Selatan bagaimana? Itu udah dari tahun-tahun yang lalu ya, itu udah terangkat. Kalau misalkan Bandung Selatan itu khususnya Soreang ya, itu bakal menjadi suatu kawasan megapolitan baru di Bandung Selatan. Itu kan nanti buktinya sekarang udah terlihat lah pembangunan infrastruktur kayak gitu. 2018 ketika kesini Kang, saya jalan-jalan ke sini. Kalau orang mengatakan Soreang itu Cilencang, saya bilang iya. Karena kan banyak perumahan-perumahan lama yang artinya maksudnya ini nggak lihat perumahannya ya, artinya kondisi infrastruktur di daerah yang tadinya belum ada tol. Tentu orang juga jarang ke sini, artinya pengembangan pemerintah ke arah situ masih tipis gitu ya. Trotoar belum diapa-apain gitu ya. Jalan masih kecil gitu. Jalan masih pada kecil-kecil. Kalau jalan bukan kecil kan? Row-nya sempit. Ya. Kalau kecil masih segini ya jalannya. Gitu. Itu bener Kang. Tapi ketika lihat sekarang ini kita lihat di dekat masjid besar ya kalau nggak salah itu Al-Fatu ya. Masjid itu kan ada pembangunan segala macem, ada Itu dulu ya Pak Rudi waktu kita buka project SIS itu belum ada pembangunan. tol masih seadanya gitu. Jadi 2 tahun tuh luar biasa ya, 2 tahun tuh progres. Iya, nah itu kenapa banyak konsumen yang sekarang dari awal ya masih lahan gitu, tapi udah percaya investasi di perumahan Syariah Islamic Soreang itu alasannya kenapa? Tadi dari berita udah jelas rencana fokus pemerintah, betul. Ditambah realnya itu udah ada tol Soroja Pak Rudi. Tol Soroja ya, udah dibuka tol Soroja. Itu jelas kan kalau misalkan udah ada tol itu arah pembangunan terus perekonomian di daerah itu seperti apa? Betul. Jelas bakal maju ya, semakin maju. Nah itu dari tol Soroja aja udah apa sih yang jadi pikiran pertimbangan gitu. Apa yang diragukan lagi gitu. Ini udah kelihatan nih, udah ada tol Soroja. Kan pemerintah nggak seenaknya ya bangun tol biarin aja gitu. Itu pasti ada rencana di belakang gitu ya. Kalau misalkan kawasan ini kedepannya bakal dibangun kawasan seperti apa? Berarti dulu alasan orang beli di situ tadi sampai mikir seperti itu ya. Betul. Dan sekarang akhirnya terbukti. Dan ini masih katanya sih tadi kalau bicara terkait new megapolitan istilah kawasan Bandung Selatan ini menuju. Walaupun tadi kalau saya rasakan 2018 lah main ke sini itu kelihatannya masih benar-benar punten banget, masih jomplang antara fasilitas tol dengan realitas jalur-jalur arteri. Tapi sekarang sudah menyesuaikan. Udah gaya lah, udah ciamik gitu ya, Soreang teh keren ya. Trotoar aja udah cantik. Berarti analisis Kang Dede beserta tim dari Syariah Islamic Soreang tepat adanya. Tapi yang paling tepat bagi saya, teman-teman, kalau menilai bagaimana Kang Dede menyampaikan atau mempresentasikan SIS, yang paling tepat adalah keputusannya konsumen yang beli di tahun 2018 dan 2019, bener nggak? Betul. Itu tepat banget. Jadi Kang Dede bukan menjerumuskan, tapi mengajak kepada kebaikan. Menjerumuskan juga sih. Ya, menjerumuskan juga. Tapi sudah terbangun sekitar 43 unit lebih, ya. Itu yang udah terbangun ya, tapi di beberapa unit lagi nunggu. Siap dibangun berarti. Siap dibangun. Tahun ini nih kabar-kabar dari saya kan selalu kepoin kalau mau wawancara tokoh seperti layaknya Dede Boril ini. Saya kepoin. Katanya tahun ini 70 unit lagi akan dibangun. Berarti total sekitar 100-an lebih akan dibangun sampai akhir tahun. Betul. Kebayang perumahan Islami atau hunian Islami terintegrasi Syariah Islamic Soreang. Masjid ada. Kemudian apa tadi?
unit, seratusan unit di tahun ini. Iya. Jalanan udah bagus, udah paving bagus. semua dan sebagainya. Wah, udah deh. Kayaknya harus apa ya istilahnya ya? Keluarga muslim di Bandung harus main deh ke sini, betul nggak? Harus segera survei. Harus segera survei. Kenapa? Karena unitnya tinggal dikit Awas lagi. tuh kan. Saya udah mewanti-wanti, ini pasti ngomong unit tinggal dikit nih. Ini Parodi mancing nih. Tapi gini, katakanlah unit tinggal dikit dan sebagainya. Tentu itu bahasa marketing ya, biar keluarga muslim ini main lah ke sini gitu ya. Tapi saya yakin Kang Dede bisa melakukan perluasan. Woi, ya. Karena apa? Karena sayang sekali kalau row hanya 14 row-nya itu 14 meter, jalan utama cuma 4 hektar. Aduh, enggak deh. Ada. Kurang ya, masih kurang ya? Saya tahu rencana bisnisnya. Saya udah kepoin di belakang tapi nggak boleh diangkat di sini. Oke, Kang. Apa dari produk, Kang? Gini. Oh, sorry, balik lagi. Dari konsumen, tadi kan melihat proyeksi pengembangan wilayah. Kalau karena fasilitas ada nggak? Berhenti di fasilitas dulu deh. Ya, ada fasilitas. orang yang ingin beli karena fasilitas. Oke. Fasilitas ada. apa lagi? Apa aja sih, coba di review, Iya. Kang? Kalau saya ini Dari depan. Iya, Fasilitas ada apa aja? Hasil survei kita juga. Siap. Kenapa alasan konsumen ngambil di SIS itu bukan karena fisik rumah, Pak Rudi. Bukan hanya karena fisik rumah yang keren. Fisik rumah, bukan. Tapi kan memang bagus produknya. Iya. Udah yang pertama itu karena alasannya konsep huniannya, Pak Rudi. Konsep hunian. Konsep hunian itu yang ini paling- hasil riset. Hasil riset. Wow. Kita nggak sembarangan ya. Tapi ini hasil riset. Kenapa? Karena kita setiap akad ya kita gali kenapa konsumen bahkan sampai kes-kesan langsung kes. Kenapa sampai 4 memutuskan? Ada 4 kan? Betul, lebih dari. Ini keterlaluan beli 4 gimana sih? Itu yang pertama itu, Pak Rudi. Iya. Konsep hunian Islami. Itu yang karena oke. ini yang apa ya? Sebagai seorang muslim gitu ya. Iya. Itu yang hunian Islam itu betul-betul Bukan pilihan ya? Bukan pilihan, Mutlak. tapi mutlak kewajiban, Iya, kebutuhan iya. seorang Kebutuhan, muslim. betul, Iya, betul. kebutuhan. Makanya itu hunian Hasil Islami. riset itu adalah yang pertama hunian Islami. Yang kedua? Hunian Islami, iya. Terus yang kedua, nah ini tadi masuk ke fasilitas perumahan. Oke. Kan ini hunian Islami nih. Terus kan percuma ini fasilitasnya ada apa aja? Oh, Jangan-jangan paling musola, udah gitu aja gitu. kurang. Itu kan kurang greget gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi kita yang pertama konsep huniannya insya Allah Islami. Yang kedua dari fasilitas perumahannya, Pak Rudi. Oke. Kita bikin selengkap mungkin lah. Betul, berarti alasan kedua fasilitas. Fasilitas apa aja berarti? Nah, yang iya. kuat di mata konsumen, fasilitas yang udah deh nggak bisa nolak itu apa? Fasilitas yang paling teman-teman gitu ya, konsumen yang udah ngambil itu sangat bersyukur, beruntung bisa memilih SIS. Iya. Itu masjid, Pak Rudi. Masjid besar ya? Masjid besar kita siapkan di tengah-tengah perumahan, Pak Rudi. Iya. Jadi bukan jalan utama ini ya? Jalan utama. Kita nggak bikin masjid itu di pinggiran rumah. Iya, di ujung gimana gitu. sisa-sisa lahan. Sisa-sisa lahan. Bukan ya? Enggak. Tapi kita ya developer Syariah Greenland bikin sell plan perumahan yang kita cari ya. Iya. Yang pertama itu lahan masjid. Posisi Oke. masjid mau di mana nih yang strategis gitu ya. Bahkan luasnya berapa? Iya, diutamakan dulu. Betul, karena kita buka project, kita ini juga pertimbangkan nanti pengembangannya sampai berapa hektar gitu ya. Oke. Kita udah sampai ke sana. Masjid di tengah. Di tengah. Wow. Dan luasnya itu bisa menampung sampai 800 jamaah ya, kurang lebih 800 Banyak jamaah. amat. Emang berapa unit sih ini? Nah, Gede berapa banget. ya? Berarti gedean. Gedean. Kemungkinan besar ini benar-benar menjadi kawasan yang besar juga ya. Betul. Tadi masjid ya, itu utama Masjid. banget. Yang selanjutnya ada Masjid lagi. yang kedua itu ada fasilitas sekolah, Pak Rudi. Oke, karena sekolah. Oke, tadi konsepnya kan pendidikan, integrasi pendidikan. Terintegrasi, hunian Islami terintegrasi. Betul. Makanya kita selain bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, atau nenek-nenek gitu. Justru kita ingin membangun Pak Rudi mulai dari generasi-generasi Oke. kita juga. Kebayang. Ya, paham ya. Jadi kenapa kok harus ada sekolah sih gitu. Kita kan di sini beli buat cari rumah gitu. Cari Betul. rumah aja buat, tapi yang ada masjid macam. Kok harus ada sekolah gitu. Sekolah buat apa? Hmm. Ke ini enggak? Iya. Kenapa harus sekolah gitu? Kebayang ya? Hmm. Kenapa? Karena kan nanti anak-anak, Iya. cucu-cucu kita Iya. yang nanti ikut tinggal di SIS gitu ya, itu kan butuh butuh pendidikan ya. Betul. Dan itu kita Oh, fasilitasi pendidikannya bukan bukan sembarangan, tapi kita ingin Sekolah Islam.
Betul, sekolah Islam. Kenapa? Karena kita ingin membangun generasi-generasi Muslim yang Islam, yang insya Allah Rabbani ya, yang betul. lebih solehah. Itu Pak Rudi. Saya baca di ininya ya. Jadi kalau jadi lingkungan lingkungan Islami terintegrasi. Hunian Islami terintegrasi. Itu kesolehan individu, kesolehan jamaah gitu ya. Jamaah. Keluarga ya. Dan itu sebetulnya Pak Rudi itu bentuk dari ikhtiar kita sebagai orang tua ya. Memilih lingkungan yang baik, yang kondusif untuk anak-anak. Generasi-generasi kita penerus ya. Iya betul. Kenapa? Ya itu bisa dibilang Bapak Ibu ya yang udah investasi di sini di SIS, bisa jadi itu ladang pahala jariah Pak Rudi. Iya, betul. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan anak-anaknya difasilitasi dengan rumahnya di lingkungan yang Islami, tetangga-tetangganya soleh-soleha, pendidikannya bergaul dengan orang-orang yang sama baik ya, positif. Nanti kan si anak itu tumbuh besarnya bisa jadi kiai, jadi hafiz Quran gitu ya. Pengusaha yang hafiz Quran. Betul, pengusaha tambah hafiz Quran gitu ya. Itu nilai plus banget. Itu nilai sejujurnya ya, itu investasi yang paling berharga. Investasi dunia dapat, anak jadi baik. Baik, jadi hafiz Quran. Investasi akhirat dapat. Betul. Kenapa? Anaknya pandai berdoa ya. Alhamdulillah gitu. Anaknya gak bakal nuntut nanti Pak Rudi. Oh iya benar. Ini kewajiban orang tua. Ini saya galakin aja. Jadi gini Kang Dede tuh baik banget kata-katanya. Intinya begini, hey orang tua, hey ibu, hey bapak, hey oma, opa. Menyediakan lingkungan yang Islami, mentarbiyah anak itu adalah kewajiban. Gitu. Betul. Ini galaknya nih Kang Dede makan baik. Jadi adanya ikhtiar kemudian kita menyediakan hunian dengan lingkungan Islami, pendidikan yang baik dan sebagainya itu adalah kewajiban orang tua, gitu ya? Betul. Galak kan saya kan? Siap Kang Dede. Ini luar biasa, artinya tadi babnya bahwa kita udah sangat terbuka ya bahwa SIS, motivasi orang beli di SIS itu luar biasa ya. Tadi dari bagaimana nilai investasinya, yang kedua adalah bagaimana ini menjadi investasi dunia dan akhirat. Betul. Idih, keren. Itu baru dua fasilitas. Nanti jangan dibuka semuanya ya. Kang De, kualitas unit di sini ini nggak sembarangan. Betul. Maksud saya dengan harga yang segini ya, yang disampaikan Kang Dede, terus tadi benefitnya adalah anak soleh, lingkungan Islami dan sebagainya. Menurut konsumen yang datang ke sini, mahal atau murah, Kang? Oke. Dengan ini ya, dengan tadi value keuntungan yang didapat sama konsumen ya. Kalau dari unitnya dulu, unitnya, kualitas dan sebagainya dengan harga itu pas atau terlalu mahal? Menurut konsumen nih, saya buka-bukaan aja nih. Terlalu murah, Pak Rudi. Alalah, gimana kok terlalu murah nih? Itu punten ya, dari segi bangunan aja Pak Rudi kita nggak sembarangan ya, nggak sembarangan kita pasang bata, kita tembok aci gitu ya, nggak sembarangan, tapi kita sesuai standar ini SGL, ya, sipil ya, SGL betul. Begitu. Jadi sama konsumen beli rumah itu nggak usah menyiapkan dana untuk renovasi, nggak usah. Cat ulang enggak ya? Cat ulang enggak usah. Kenapa? Karena insya Allah kualitas bangunan kita dari developer Sharia Greenland itu sudah teruji Pak Rudi. Betul. Teruji. Kan biasa bikin villa katanya ya. Iya. Jadi itu proyek kita sebelumnya ya. Jadi perumahan sebelumnya dari developer Sharia Greenland itu kelasnya itu sebenarnya kelas semi villa dan sebagainya gitu ya. Sekarang bikin di segmen SIS. Perumahan ini luar biasa. Ini villa kan nggak sembarangan. Ini kalau kualitas ya, dari mulai struktur, desain segala macam. Ini ke rumah. Betul. Kan kita nggak mau buang-buang dana juga gitu. Betul. Kita harus bikin bangunan itu se-efisien mungkin ya. Betul. Efisien bagi pembeli itu efisien juga. Karena apa? Karena perawatan ya istilahnya karena kualitas bangunannya udah sekalian bagus istilahnya gitu ya. Jadi nggak kemudian nombok akhirnya mahal juga ya. Betul. Ya. Itu sama aja kita beli rumah berapa kali lipat gitu. Iya, karena kan tadi ada juga konsumen Pak Rudi yang curhat tuh di lahan. Pas lagi survei gitu. Gimana? Pernah beli rumah cuman di perumahan sebelumnya. Perumahan sebelumnya itu kayak dia beli coupling itu. Beli rumah tapi kayak dia beli coupling itu harus bangun lagi rumahnya. Padahal fisiknya udah ada. Jadi benar-benar nggak puas, kualitas nggak menyenangkan gitu ya.
Ya udah direntin lagi aja, direnov bangun ulang. Akhirnya oke. Menarik ya. Enggak, karena ya itu pembangunan unit rumahnya dari awal tidak disiapkan dengan baik. Iya, betul. Atau disesuaikan dengan budget ininya ya. Aduh. Di luar gitu ya. Ngeri, kita nggak tahu ya. Tapi iya. kalau di perumahan Syariah Islam Soreang, khususnya developer Syariah Greenland, itu kita membangun unit rumah itu tidak sembarangan. Betul. Jadi harus sesuai standar. Bisa dicek nggak? Bisa langsung dicek langsung ke lapangan gitu ya. Ya langsung aja main ke SIS ya. Kalau SIS, ini sebelum nanti panjang lagi ngobrol deh. SIS nih biasanya pakai kalau ke kantor di konsumen tuh diundang ke kantor, langsung ke lahan atau kan ini ke kantor ke lahan tuh ada jarak sekitar 2 km. Betul. Nah itu kan ke kantor dulu berarti Kang. Biasanya kita janjian dulu Pak. Janjian. Karena ada beberapa konsumen yang langsung pengen buru-buru kan? Waduh, nggak kuat nggak tahan, pengen tahu lokasinya di mana gitu. Iya betul. Nggak mau ke kantor dulu. Iya. Kadang ada yang pengen langsung ketemu di lahan. Oh, yang penting janjian dulu aja. Iya, dikondisikan aja itu. Iya. Kalau misalkan santai, bisa ketemu di kantor, bisa.